Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Gusrifanilna, BP 2011 07 2016, kelas 2B D4 Telekomunikasi, UAS, mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Baik, soal yang pertama yaitu perbedaan modulasi digital PSK dan QAM. Yang pertama yaitu ada PSK. PSK ini memodulator menggunakan balance modulator. PSK terbagi dua, yaitu BPSK dan juga IPSK. BPSK ini memodulasi setiap satu bit, di mana satu bit menghasilkan satu output fasa. Untuk setiap bit 1010 ini, sinyal carrier-nya akan berubah menjadi 0, 180 derajat, 0, 180 derajat, dan seterusnya. Kemudian ada juga QPSK, yaitu di mana setiap modulasi fasa BPSK dinyatakan dengan dua output, sedangkan QPSK ini dinyatakan dengan 4 fasa yang berbeda. BPSK ini memodulasi 1 bit, sedangkan QPSK ini memodulasi 2 bit. Dan juga QPSK ini mampu mentransfer 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan BPSK. Kemudian lanjut 8 PSK ini. Di mana bit 000 ini tergeser fasanya 112,5 derajat. Bit 001 ini tergeser fasanya 157,5 derajat, dan seterusnya. Begitu juga seterusnya. Jarak antara bit ini hanya 45 derajat. Artinya, bit tidak boleh terlalu jauh. Dan jika bit ini terlalu jauh, maka akan terjadi kesalahan bit dari penerima ini. Kemudian lanjut yang kedua ada QAM. QAM yaitu ada 8 QAM. QAM ini amplitudonya selang-seling dan bit 00-nya memiliki amplitudo 0,765 volt dan pasarnya 135 derajat. Dan bit 001 ini memiliki amplitudo 1,848 volt dan memiliki fasa 135 derajat. Dan begitu juga seterusnya. Bit 110 yang pada diagram ini, bit 110, 110, 0100 ini mempunyai amplitudo yang sama, yaitu 0,76 volt. Sedangkan bit 10111 011001 ini juga memiliki amplitudo yang sama, yaitu 1,84 volt. Jadi dengan merubah 8 PSK ini menjadi 8 QAM ini bertujuan untuk merubah jarak antar konstelasi sehingga memperkecilnya kesalahan. Lanjut yang kedua ada konstelasi. Konstelasi ini hampir mirip dengan diagram fasor, tetapi fasanya tidak digambarkan, artinya cuma menggambarkan sebuah diagram yang mempresentasikan hasil modulator digital dalam bidang kompleks. Kemudian lanjut yang ketiga ada modulasi adaptif. Modulasi adaptif itu kemampuan perangkat untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan sehingga menggunakan sistem modulasi yang sesuai agar tidak sesuai dengan bit dengan kesalahan bit. Dapat dilihat dari gambar mobile folder ini, jika mendekati BTS maka sinyal internet yang dihasilkan maka akan menjadi bagus, dan jika mobile seluler ini menjauh dari BTS ini maka sinyal atau internet yang dihasilkan dari NetMesh ini akan terlihat lebih buruk atau jelek. Kemudian lanjut yang keempat yaitu ada sampling dan aliasing. Di mana sampling ini sampel sinyal dialog dan mengambil sampel sinyal analog membentuk sinyal diskrit dengan frekuensi sampel yang berbeda, yang mempunyai rumus TS sama dengan 1/Fs. Dari gambar. Dan yang kedua yaitu aliasing. Aliasing ini sinyal diskrit yang dihasilkan memiliki frekuensi yang berbeda.
dengan sinyal aslinya. Kemudian yaitu ada kuantisasi, di mana kuantisasinya dapat dilihat dari garis merah ini, di mana 5 nilai sampel yang berulang yaitu ada 0,1, 0,75, minus 1, dan min 0,75. Dan min 0,7, maaf. Di mana sinyal suara berfluktuasi frekuensi sinyal amplitudenya, sehingga setiap orang berbicara maka kemungkinan nilai sampel yang muncul akan sangat besar sekali. Dan sistem harus mengkodekan sinyal sampel nilai selalu berubah akan kesulitan pengkodeannya. Kemudian lanjut pada PPT tadi, yaitu pengertian dari compounding. Di mana compounding ini ketika dikuantisasi dengan sampling berbeda akibat membuatnya distorsi. Dapat dilihat dari gambar. Ini adalah sinyal aslinya, ini compounding, dan ini expanding-nya. Di mana expanding yaitu sinyal yang sudah dikompressing dirubah kembali menjadi sinyal asli. Ini setelah terjadinya distorsi. Dan ini sinyal asli dan sinyal penerimanya, dan ini sinyal suaranya yang dihasilkan oleh compounding tersebut. Kemudian terdapat dari rumus V out sama dengan Fmax ln 1 per mu V in per Fmax per 1 per ln 1 per mu. Kemudian yang ke-8 yaitu pengertian multiplex. Kenapa perlu multiplex dan macam-macam multiplex. Baik, multiplex yaitu menggabungkan sebuah saluran informasi ke sebuah saluran dengan cara membagi-bagi frekuensi. Multiplex transmisi informasi dalam bentuk apapun dan satu atau lebih sumber ke satu atau lebih tujuan melalui media transmisi yang sama. Kemudian multiplex dapat dilakukan di ruang frekuensi dan panjang gelombang. Kemudian multiplex terbagi 3, yaitu time division multiplex, frequency division multiplex, dan wavelength division multiplex. Yang pertama yaitu time division multiplex atau TDM, di mana sinyal analog ini diinputkan sinyalnya maka menghasilkan anti-aliasing bandpass filter dan disampel dengan head and hold dengan 8 kHz dan analog to digital converter melalui paralel PCM kode dan mendapatkan hasil 8 bit serial PCM. Lanjut, yaitu PCM 24 kanal. 24 kanal ini terdiri dari 1 sampai 24 bit, di mana 1 sampai 24 bit ini memiliki waktu 115 mikrosecond dan ini dinamakan dengan time slot-nya. Untuk PCM 24 kanal ini dapat digunakan pada Amerika Utara dan Jepang. Dan PCM 30 kanal yaitu memultiplex 30 saluran dari bit 0 sampai 31 bit. Pada time slot ini, pada time slot yang ke-16 terdapat digunakan untuk signaling, di mana signaling adalah dalam sistem telepon tidak hanya sampel sinyal suara yang dikirimkan, tetapi juga nadanya. Kemudian yang ke-9 yaitu kenapa perlu line coding. Karena sinyal informasi analog ini dirubah menggunakan proses sampling dan coding yang dikodekan dengan A per D ini. Dan dirubah menjadi sekumpulan bit yaitu 1010111101 karena sinyal dalam media kawat maka selalu dalam bentuk besaran diskrit, di mana bit 1 ini tegangannya positif dan bit 0 ini tegangannya 0.
Kemudian yang ke-10 yaitu jelaskan macam-macam line coding. Yang pertama itu non-return zero atau NRS, di mana salah satu bentuk pengkodean tetapi dengan kekurangan, sehingga untuk memperbaiki pengurangan dari NRZ maka dikembangkan NRZM Mars atau 1, di mana dengan cara untuk setiap bit 1 kita nyatakan dengan perubahan level tegangan. Karena NZ Mas ini belum ditemukannya bit 0, maka dikembangkan lagi NZ space atau S. Dan juga ada return zero atau RZ dan di fase Manchester dan alternate Mark Universe atau bipolar, dan juga yang ke-7 BNZS dan ada juga HDBN. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Saya Melia Gusri Pandelna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.